Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Pemirsa yang saya hormati, di dalam Al-Quran ada satu surat yang bernama Al-Mu'minun. Surat yang artinya orang-orang yang beriman. Surat ini ada di nomor ke-23 dan di ayat yang pertama sampai ke-11 itu berisi tentang ciri-ciri orang yang beriman. Tentu kita sebagai orang yang mengaku dirinya beriman merasa penting dan perlu mengetahui ciri-ciri orang beriman ini agar kita bisa menyesuaikan apakah ciri-ciri orang beriman yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini sama atau ada atau tidak pada diri kita. Jika belum ada, maka tentu kita harus berikhtiar agar ciri-ciri yang ada di dalam ayat-ayat surat Al-Mu'minun ini bisa kita wujudkan. Dan kalau sudah ada dalam diri kita ciri orang-orang yang beriman tersebut, maka tentu patut dan wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita pertahankan dan tingkatkan kualitasnya. Apa saja ciri-cirinya, pemirsa yang saya hormati? Mari kita simak ayatnya bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'idun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Artinya adalah qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun, barang siapa yang mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara
sembahyangnya atau salatnya. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Pemirsa yang saya hormati, di dalam surah Al-Mu'minun ini Allah Subhanahu wa taala menguraikan ciri-ciri orang beriman ya sebanyak 6 ciri. Namun sebelum Allah menguraikan 6 ciri orang-orang beriman itu, Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan satu pernyataan, statement ya. Apa pernyataan Allah? Qad aflahal mu'minun ya. Ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi Allah memberikan satu motivasi, Allah memberikan satu penyemangat, Allah memberikan satu informasi tentang orang yang beriman itu nanti akan mendapatkan keberuntungan. Ya, jadi sebelum diuraikan ciri-cirinya secara detail, Allah memberikan satu gambaran bahwasanya orang-orang beriman itu dia akan beruntung. Ya, beruntung di mana? Ya tentu kalau Allah yang mengatakan beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Bukan hanya beruntung di akhirat, tapi pasti juga beruntung di dunia, apalagi di akhirat. Ya. Maka Allah mengawalinya dengan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ya. Al-falah, keberuntungan. Ini juga bisa bermakna dengan kebahagiaan. Bisa juga bermakna dengan kemenangan, kesuksesan, keselamatan, kesejahteraan. Ya, jadi kalau dikatakan beruntung, maka di dalamnya ada kebahagiaan. Di dalamnya ada kesuksesan. Di dalamnya ada kemenangan. Di dalamnya ada keselamatan. Di dalamnya ada kesejahteraan. Itulah keberuntungan. Ya. Dan ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Sungguh ya. Jadi diawali dengan qad, sungguh, pasti. Allah kalau menempati janji tidak diingkari ya. Beda dengan manusia. Kalau manusia berjanji, bagaimana pemirsa? Manusia berjanji bagaimana? Astagfirullahaladzim. Banyak yang tidak ditepati. Tapi kalau Allah yang berjanji, maka Allah akan menepatinya. Qad aflahal mu'minun. Pasti, sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi ini satu hal yang harus kita wujudkan. Satu hal yang harus kita upayakan ada dalam diri kita, karena ini akan membawa keberuntungan, kesuksesan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, kemenangan di dunia dan di akhirat. Ya subhanallah. Ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Lalu apa ciri-cirinya? Nah, Allah menyebutkan secara detail ciri-cirinya itu ada 6. Ya. Apa saja cirinya, pemirsa? Yang pertama adalah khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, ya, menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, menjaga kemaluannya.
kecuali pada istrinya. Yang kelima, menjaga amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Dan yang keenam, memelihara sholatnya. Jadi ada 6 ciri orang yang beriman menurut surat Al-Mu'minun ini. Ya. Bagaimana pemirsa? Ada nggak ciri-ciri yang 6 ini sama diri kita? Ya. Atau sudah ada semua? Atau sebagian sudah ada? Atau sama sekali belum ada? Nah, ini satu ya, introspeksi buat kita. Mari kita coba dalami ya secara singkat satu demi satu 6 ciri tersebut. Yang pertama adalah khusyuk dalam sholat. Apa itu khusyuk pemirsa ya? Khusyuk ini ketika kita sholat, hati kita bisa merasakan kehadiran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat kita. Ya, jadi ketika kita sudah mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka sejak saat itu kita bisa merasakan kehadiran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita. Ya. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah, anta'budallaha ka'annaka tara. Jadi kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah yang maha agung, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha rahman dan rahim. Dan kalau kamu tidak bisa merasakan melihat Allah, maka sesungguhnya Allah yang melihat kamu. Jadi di sini hati ini bisa merasakan keagungan, kewibawaan, dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya. Ya. Hati yang khusyuk itu hati yang tenang, hati yang tidak gelisah, hati yang tidak penuh dengan gejolak. Ya. Nanti hati yang khusyuk ini akan mengalir pada badan, pada wajah dan gerakan-gerakan kita. Kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan membuat kita menjadi fokus hanya kepada Allah. Ruh yang diliputi oleh keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyingkirkan hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia pada saat itu akan ditinggalkan karena dia khusyuk. Karena dia menghadirkan Allah, ruhnya itu bisa merasakan Allah Subhanahu wa taala. Maka selain Allah dia akan pergi. Ya. Selain Allah tidak akan singgah karena dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini memang bukan satu perkara yang mudah ya. Betapa banyak kita ketika sudah mulai takbiratul Allahu Akbar, maka justru yang muncul di dalam pikiran kita adalah hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang-barang yang hilang, janji-janji dengan sahabat dan teman, ya, bisnis yang akan dikerjakan, tugas-tugas yang belum dilakukan dan lain sebagainya itu muncul itu ketika sholat kita lakukan. Nah, ini berarti tidak khusyuk. Ya. Dan memang ini harus diupayakan ya. Hadirkan Allah ketika sholat. Jangan biarkan pikiran kita justru berkeliaran, melanglang buana kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak khusyuk. Maka ciri orang yang beriman, ketika dia sholat, dia akan khusyuk di dalam sholatnya. Ya. Caranya bagaimana? Ya caranya tentu secara fisik ya. Kita harus menggunakan ya pakaian yang bersih, pakai harum-haruman.
kemudian tempat sholat yang mendukung masjid atau musola atau tempat-tempat yang memang khusus buat sholat. Lalu pandangan mata kita ditujukan kepada tempat sujud kita. Nah, yang non fisik kita bisa memahami ayat-ayat yang kita baca, ayat-ayat yang kita lantunkan di dalam sholat-sholat kita itu. Jadi kita bisa mengikuti ketika lisan kita membaca ayat, pikiran kita, hati kita menerjemahkan, memahami apa yang kita baca. Sehingga terjadi dialog. Kebanyakan kita baca ayat-ayat Al-Fatihah, surat, bacaan-bacaan dalam gerakan-gerakan ruku, i'tidal, sujud. Ini tidak mengerti tentang yang kita baca. Sehingga tidak terjadi dialog. Terjadi satu komunikasi. Padahal di dalam bacaan-bacaan kita itu terjadi satu dialog yang sangat luar biasa. Sangat mendalam. Nah, ini adalah ciri salat yang khusyuk, ya. Dan perlu kita ikhtiarkan, perlu kita upayakan, ya. Karena sungguh kalau salatnya tidak pernah khusyuk, ya, buru-buru, tidak ada tumak ninahnya, gerakannya serba cepat, ya sudah, tidak akan ada kenikmatan di dalam salat dan tidak ada sesuatu yang membahagiakan di hati kita, membuat menjadi nyaman. Kenapa? Karena memang salatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, ini tentu tidak optimal, ya, tidak maksimal dampak salat itu kepada diri kita. Nah, ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Ya. Jadi ciri yang kedua ini, orang beriman itu selalu berpikir, selalu berperilaku terkait dengan kemanfaatan. Ya. Ketika ada aktivitas, ketika ada kesibukan yang sifatnya tidak bermanfaat, tidak berguna, maka dia akan meninggalkannya. Kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, ya, ngumpul-ngumpul yang tidak ada manfaatnya, dia akan mengurangi, bahkan menghindarkan. Ya, perilaku, perbuatan yang tidak ada nilai manfaatnya, dia akan kurangi, bahkan meninggalkan. Ya, jadi dia akan menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Ya, di antaranya apa? Ya, lisannya menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Astaghfirullahaladzim, dan lain sebagainya. Penuhi lisan kita dengan zikir. Renungi apa yang kita baca. Rasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Renungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim maupun yang ada di alam sekitar. Nah, ini sesuatu yang berguna, bermanfaat. Jadi ketika dia berkumpul dengan teman sejawat, beraktivitas, dia akan pilih yang bermanfaat. Ya, ketika tidak ada gunanya, sia-sia, dia akan tinggalkan. Jadi pemirsa sekalian, ciri yang kedua ini, orang beriman itu berikhtiar untuk meninggalkan kesia-siaan, meninggalkan permainan, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Ya. Jadi hatinya sibuk dalam menjalankan tugas dan kewajiban di dunia ini dan mendorong untuk selalu menghabiskan waktunya dalam kegiatan yang membangun,
memakmurkan dan memperbaiki kualitas diri dan masyarakatnya. Ya, jadi ini ciri orang beriman yang kedua. Ya, dia senantiasa membuat perencanaan aktivitasnya, ya, dari mulai perkataan dan perbuatannya pada hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna. Ya, jadi kalau pembicaraan, perkataan yang tidak ada maknanya, apalagi sampai masuk ke wilayah yang dosa, ini pasti orang beriman akan menghindarinya. Yang tidak berguna, tidak bermanfaat, dia jauhkan, apalagi yang bernuansa dosa. Aktivitas yang tidak ada nilai manfaatnya, tidak ada nilai gunanya, pasti akan dia jauhkan. Nah, ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah menunaikan zakat. Jadi orang yang beriman, ketika dia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta atau materi, maka dia sadar bahwasanya di dalam rezekinya itu ada hak orang lain. Ketika dia memperoleh rezeki tersebut, apakah gaji, apakah keuntungan dari berdagang, apapun itu bentuknya, pasti ada kontribusi orang lain di dalam proses kita mendapatkan rezeki tersebut. Ya, maka orang beriman paham betul di dalam harta yang Allah berikan itu ada hak orang lain, maka dia akan bersihkan. Jadi orang yang beriman akan mengeluarkan sebagian dari harta yang dia punya, rezeki yang dia terima, dalam rangka untuk membersihkan hatinya, ya, membersihkan hartanya. Karena hati ini, pemirsa, ya, itu punya kemampuan untuk melakukan hal-hal yang buruk juga. Ya. Hati ini jika tidak dibersihkan, itu bisa menimbulkan sifat-sifat buruk, sifat pelit, ya, bakhil, egois, ya, serakah, tamak, takut miskin. Nah, ini jadi dengan menunaikan zakat kita berupaya untuk membersihkan hati dari berbagai potensi penyakit, ya, penyakit pelit, penyakit bakhil, tamak, serakah, egois, takut miskin. Nah, jadi dengan berbagi, mengeluarkan zakat, dan juga tentu infak sedekah, ini akan membersihkan hati kita, membersihkan harta kita. Tentu ketika kita terbiasa rutin berbagi kepada orang lain melalui infak, sedekah, dan zakat kita, ini akan menghindari terjadinya keretakan, perpecahan antara orang-orang yang tidak berpunya dengan yang berpunya, antara orang-orang yang miskin dengan orang yang kaya. Karena zakat ini menjadi fasilitas berkat adanya solidaritas ekonomi dan solidaritas sosial. Ya, jadi zakat macam-macam, ya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, zakat harta. Zakat mal harta nanti terpecah lagi, ada macam-macam. Ada zakat emas, perak, mata uang, ada zakat pertanian, zakat perkebunan, zakat barang tambang, ada zakat perdagangan, ada zakat profesi, dan lain sebagainya. Nah, ini harus dipelajari, ya, dan ini keluarkan, pemirsa, ya. Pasti akan membawa kebaikan, keberkahan buat hidup kita. Nah, ini ciri yang ketiga. Ciri yang keempat adalah menjaga kemaluan, ya. Jadi di antara dua kaki kita itu ada kemaluan. Itu menjadi alat yang Allah ciptakan untuk berlangsungnya eksistensi manusia. Ya. Allah menciptakan kemaluan ini agar manusia tetap ada di dunia sampai batas waktu yang Allah tentukan. Karena dengan adanya
kemaluan ya, pria dan wanita yang diikat dalam pernikahan ini akan melahirkan generasi-generasi baru. Dan Allah berikan kenikmatan di dalam kemaluan itu, dalam hubungan badan antara pria dan wanita. Maka karena adanya kenikmatan di dalam hubungan badan ini, Allah memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan itu. Ya, bagaimana cara menjaganya? Ya tentu ketika kita ingin menyalurkan hasrat seksual kita, libido seksual kita, maka salurkanlah pada tempat-tempat yang halal, yaitu istri kita. Nikah secara resmi sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Ya, bukan hubungan badan yang terjadi tanpa ikatan pernikahan. Karena ini akan menjadi satu bentuk perzinahan. Ya. Jadi pemirsa, menjaga kemaluan ini akan memunculkan kesucian dalam ruh kita, jasmani kita. Ini akan mewujudkan kesucian dalam keluarga kita, rumah tangga kita. Akan mewujudkan kesucian dalam masyarakat kita, bangsa kita. Orang yang senantiasa menjaga kemaluannya, baik pria dan wanita, ini akan menjadi orang-orang yang mendapatkan kesucian. Sebaliknya, satu orang, ya, satu masyarakat yang syahwatnya itu terumbar bebas tanpa kontrol, pasti akan menjadi awal rusaknya orang dan masyarakat tersebut. Ya. Masyarakat yang tidak bisa mengendalikan kemaluannya, orang yang tidak mampu mengendalikan, mengontrol kemaluannya, ini akan membawa kepada kekotoran dan kenistaan, sehingga membuat dirinya jatuh dari tangga kemuliaan sebagai manusia. Karena ini yang membedakan antara kita dengan hewan. Hewan tidak memiliki aturan dalam menyalurkan syahwatnya, libidonya. Ya. Hewan ini akan melakukan segala macam hubungan karena dia ingin menyalurkan tanpa batas. Ya, sehingga terjadilah ya, berbagai macam aktivitas-aktivitas hewan. Dan kita bukan hewan. Allah atur dengan sangat indahnya dalam ikatan pernikahan. Ya. Jadi jaga kemaluan. Bagi yang belum menikah, jaga kemaluannya. Jangan berzinah. Jangan masturbasi. Ya, jangan melakukan ya, aktivitas-aktivitas yang membuat kita akhirnya mengumbar syahwat di luar tuntunan agama. Ini makanya dianjurkan orang Islam untuk segera membangun rumah tangga, segera menikah, jangan ditunda. Ya, kalau sudah ada jodohnya, sudah ada calon yang beriman, bertakwa, yang soleh, soleha, jangan ditunda-tunda. Ya, maka hindari berpacaran, karena pacaran ini potensinya nanti akan mengarah kepada perzinahan. Ya, puncaknya perzinahan hubungan badan. Tapi sebelum perzinahan hubungan badan ada zinah matanya, zinah telinganya, zinah mulutnya, zinah kakinya, zinah tangannya, dan zinah segala macamnya. Ini ya, jadi kalau kita belum ingin menikah, ini bagi yang bujangan ya, kalau belum ingin menikah, belum punya rencana menikah, hindari hubungan spesial dengan lawan jenis ya. Karena ini potensi terjadinya dosa kemaluan. Betapa banyak orang sudah tergelincir ya, melakukan perzinahan dikarenakan tidak mampu mengelola syahwatnya. Maka orang yang beriman adalah orang yang mampu menjaga kemaluannya. Dan bukan hanya orang yang belum nikah, orang yang sudah menikah lebih-lebih lagi harus menjaga kemaluannya. Karena dia sudah merasakan kenikmatan di dalam hubungan badan, hubungan suami istri. Maka kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya hanya kepada pasangannya yang sah, yang halal,
maka dia pasti akan menyalurkan pada yang haram. Dan itu sebabnya hukuman orang yang berzina setelah menikah jauh lebih berat di dalam Islam dibandingkan yang belum menikah. Ya, hukumannya adalah hukuman rajam. Kalau yang belum nikah dia berzina, hukumannya dera. Tapi kalau dia sudah menikah, berhubungan badan di luar nikah dengan pasangan yang lain, hukumannya rajam, lebih berat. Ya, jadi jaga kemaluan. Ini bahaya. Dan orang yang akan terjaga kesuciannya, orang yang mampu menjaga kemaluannya. Ini ciri yang keempat. Ciri yang kelima dari orang yang beriman di dalam ayat ini adalah menjaga amanah dan janji yang dipikulkan kepada dirinya. Ya. Nah, setiap kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan amanah. Ada yang diberi amanah menjadi kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, ya, menjadi manajer, menjadi direktur, menjadi karyawan, menjadi guru, menjadi dosen, menjadi dekan, rektor, menjadi berbagai macam amanah-amanah ya, presiden, menteri, dan lain sebagainya. Maka orang beriman itu menjaga amanat-amanat yang dipikulkan ke pundaknya. Dia memenuhi janji-janji yang dia ucapkan. Kenapa? Ya karena ini menyangkut orang lain. Ini menyangkut hajat hidup orang lain. Maka ketika dia punya amanat, dia punya tanggung jawab, penuhi. Ya, jalankan dengan baik. Jangan justru dia berkhianat terhadap amanat yang dipikulnya itu. Dia mengingkari janji-janjinya, bahaya. Ya, nanti dituntut itu di akhirat oleh orang-orang yang berada di bawahnya, yang menjadi orang yang dipikul tanggung jawabnya oleh dia. Berat ini ya. Nanti di akhirat itu ada orang-orang yang bangkrut. Ya. Muflis. Jadi orang bangkrut nanti datang dengan membawa amal yang banyak, ketika dihisap banyak orang yang nuntut karena terzolimi oleh orang tersebut yang tidak menjalankan amanat yang dipikulnya. Repot. Makanya para sahabat Nabi yang utama, yang paham ya, mereka menghindari jabatan, mereka menghindari amanat-amanat publik ya. Bukan karena tidak sanggup, tapi karena khawatir dengan beratnya tanggung jawab tersebut. Walaupun mereka terima juga, tapi dia ngerti ya. Kalau kita kan tidak. Kita ini semangat betul ingin jadi pejabat publik, semangat betul ingin jadi orang-orang yang punya jabatan, punya amanat yang dipikul, sementara tidak bertanggung jawab, berkhianat. Aduh, berat ini ya. Semangat boleh, tapi iringi dengan tanggung jawab menjaga amanah itu. Kalau tidak, berat nanti di akhirat. Dan hari-hari ini kita lihat banyak sekali orang-orang yang berkhianat ya, tidak memikul amanat itu dengan baik dan benar, sehingga akhirnya terperosok, terjerambab dalam dosa dan maksiat. Dan ini berat di akhirat ya, berat sekali. Ini ciri orang beriman yang kelima. Yang terakhir, ciri orang beriman yang ada di dalam surah Al-Mu'min ini adalah dia memelihara sholatnya. Ya. Kalau ciri yang pertama khusyuk, kalau ciri yang keenam memelihara sholatnya. Jadi sholatnya dijaga, sholatnya dikerjakan dengan konsisten, sholatnya dijaga dengan penuh ketaatan, istiqomah. Jalankan 5 waktu salat itu di awal waktu, berjamaah di masjid. Ya, jangan malas melaksanakan salat ini, bahaya. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang tidak salat dengan sengaja karena malas, karena sibuk duniawi, ini hukumannya berat ya. Bahkan ada ulama, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan kalau dia tidak salat, jangan nikahkan dengan anak kita.
Jangan kasih dia pekerjaan. Ya. Bahkan kalau salam nggak usah dijawab katanya. Ini orang-orang yang nggak tahu diri, dikasih rezeki, dikasih hidup, dikasih nikmat oleh Allah, malah dia tidak menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Ya, jadi pelihara sholat dengan baik. Ya, di awal waktu berjamaah di masjid, jangan malas, jangan meninggalkan sholat karena cuek, karena teledor ya. Maka penuhi sholat 5 waktu ini dengan sebaik-baiknya, penuhi dengan rukun dan syaratnya, pelajari ya bagaimana sholat yang baik, yang benar, yang diterima, yang khusyuk itu dipelajari. Ya, sungguh-sungguh cari guru, pelajari bagaimana sholat yang baik, benar, yang khusyuk. Jangan sampai akhirnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, rugi kita. Ya, jadi ada hal yang harus kita terus pelajari, diantaranya sholat ya. Dan ini adalah satu hal yang harus dijaga ya. Jadi inilah 6 ciri orang-orang beriman di dalam Al-Quranul Karim yang harus selalu kita perhatikan. Dan mari pemirsa yang saya hormati, introspeksi diri kita masing-masing dari 6 ciri ini kira-kira sudah ada belum pada diri kita semua ya, atau jangan-jangan tidak ada semua, atau mungkin ada sebagian. Nah, ini kita introspeksi diri. Karena orang-orang yang bisa memenuhi 6 ciri ini, maka di ayat ke-10 mereka akan mewarisi. Mewarisi apa? Ya, mereka akan mewarisi di ayat 11-nya surga Firdaus. Mereka orang-orang yang bisa memenuhi 6 syarat ciri orang beriman ini akan mewarisi surga Firdaus. Mereka akan masuk ke dalamnya dan kekal ya. Surga Firdaus adalah surga yang paling top, surga yang paling bagus, yang paling indah, yang paling enak posisinya. Dan penuhi 6 ciri orang beriman ini, maka janji Allah surga Firdaus. Tapi kalau 6 ciri ini tidak terpenuhi, banyak bolong-bolongnya, bahkan ya tidak kita jalankan, jangan harap dapat surga Firdaus. Yang pasti boleh jadi akan masuk ke neraka. Murkanya Allah akan menyertainya. Nauzubillah min dzalik. Demikian tausiah pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, dari Al-Fakir Muhammad Rabiul Yatim, Hotel Sheraton, Gandaria, Jakarta Selatan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.